Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam apa yang saya sudah letak di tajuk video, inilah salah satu juga sebab kenapa saya pindah agama. Kalau dari video sebelum-sebelum ini, antara yang sudah saya kasih tahu kamu orang, pertama sebab dari cerita penyaliban Yesus. Lepas itu timbul soalan, pertama, kenapa ada beza agama? Yang kedua, mana agama yang betul? Sebab kedua, sebab Alkitab diubah-ubah dari segi kuno, penambahan dan pengubahan ayat asli. Ketiga, sebab Yesus bukan Tuhan. Yang keempat, sebab konsep Tritunggal yang tidak masuk akal bagi saya. Itulah semua yang saya belajar, yang saya ambil tahu sebelum saya kasih confirm diri saya masuk Islam. Banyak persoalan, keraguan, jawaban, dan pengalaman yang saya lalui, dan telah mengambil masa yang lama juga untuk saya menghabiskan semua perjalanan itu. Jadi di tajuk kali ini memang besar kaitan dengan apa yang saya mau kongsi. Hari itu saya tidak tahu apapun pasal ini. Saya tidak terpikir mau cari tahu dan siapa sebenarnya orang ini, apalagi bila ajaran dia besar kaitan dengan agama Kristen sampai ke hari ini. Jadi sebab saya terpikir sudah di masa saya mencari kebenaran, dan saya mau tahu siapa yang bikin ini agama Kristen. Jadi ujung-ujung saya tahulah, saya kenal, saya sadari bahwa Paulus lah yang dikenali sebagai murid terakhir Yesus, yang orang bilang bertaubat dan menyebarkan ajaran Yesus. Bukan sampai di situ aja, tapi saya rujuk apa yang Paulus bawa dalam agama Kristen. Dan dalam masa yang sama, saya nih ada tengok satu video seorang mualaf. Ada nih satu pertanyaan dia yang buat dia masuk Islam. Tapi sebelum itu dia tanya sama pastor dia. Dia bilang, kenapa kebanyakan ajaran Alkitab atau ajaran Yesus diamalkan oleh orang Islam, sedangkan orang Kristen sampai menyembah dia, sampai menganggapkan Yesus itu Tuhan, tapi tetap jauh sama ajaran Yesus. Nah, pertanyaan ini membuka pikiran saya sampai saya bilang, ya betul juga kan. Nah, saya yang dari tidak peka pergi jadi orang yang nampak dan sadar dengan kegiatan orang-orang Kristen di sekitar saya, termasuk saya sendiri, bahwa jauh dari ajaran Yesus dan sedang mengikuti ajaran Paulus. Saya pun bingung mana yang betul, mana yang salah. Tapi sebab saya jumpa beberapa ayat Alkitab tentang kegiatan dan ajaran Yesus yang perlu diteladani atau dituruti dibandingkan dengan ajaran dari Paulus yang sudah tersebar sampai hari ini, semua kepercayaan saya sepenuhnya berpindah pergi ajaran Islam. Jadi begini, Yesus cakap dia utusan bukan Tuhan, dikukuhkan dalam Yohanes 13 ayat 16, 17 ayat 3. Tapi Paulus cakap Yesus adalah Tuhan dalam 1 Korintus 8 ayat 6 atau Roma 10 ayat 9. Yesus mengharamkan dalam Ulangan 14 ayat 8 dan mengharamkan minuman keras dalam Imamat 10 ayat 9. Tapi Paulus menganjurkan makan dan minum minuman keras dalam 1 Timotius 5 ayat 23. Dalam Timotius 4, dalam Roma 14 ayat 2, 3, 7, dan 20.
Yesus tuh dia bersunat dalam Lukas 2 ayat 21. Tapi Paulus melarang untuk bersunat dalam Galatia 5 ayat 6. Selain itu, Yesus juga ada bilang dosa ditanggung sendiri dalam Matius 19 ayat 14. Ayat nih merupakan salah satu bukti bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci. Kenapa? Sebab Yesus cakap ayat ini sebelum disalib. Sedangkan konsep penebusan dosa ada selepas Yesus kena salib, di mana para Kristen menganggap pembunuhan Yesus sebagai penebusan atas dosa-dosa manusia. Yang jadi pertanyaan, apakah Yesus berpendapat macam itu? Dalam Matius 16 ayat 27 Yesus ada bilang, tapi Paulus cakap dosa ditanggung oleh Yesus dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Yesus masa wafat kena kasih kafan macam apa yang ada di dalam Matius 27 ayat 59 dan Lukas 23 ayat 53. Juga ada di Yohanes 19 ayat 40. Tapi entah kenapa umat Kristen justru kena kasih pakai baju lawa-lawa, dihiasi, dimasuk dalam peti atau keranda. Pas tuh kuburan macam rumah nih, satupun tiada yang meneladani Yesus tapi malah umat Islam yang mengamalkannya. Itu yang menjadi perhatian saya di waktu saya mencari kebenaran dan memikirkan semua pernyataan ini. Dan seterusnya, Yesus tidak kasih batal tuh Taurat dalam Matius 5 ayat 17 sampai 26, tapi Paulus mengutuk Taurat. Dia mengutuk Taurat pula dalam Galatia 2 ayat 16. Semuanya kita teliti, kita dengar betul-betul. Yesus juga ada bilang tiada dosa waris dalam Markus 10 ayat 14. Dalam Tawarik 25 ayat 4 pun. Tapi Paulus mengajarkan dosa waris dalam Roma 5 ayat 12. Yang terakhir, Yesus sebenarnya sudah mengajarkan berwudu, berpuasa, bersujud dalam Matius 6 ayat 17, dalam 26 ayat 39. Tapi malah Paulus membawa ajaran untuk kebaktian, bernyanyi dan menari dalam Efesus 5 ayat 19. Jadi setakat ini kau nampak kan, saya nampak. Jadi di sini kita sendirilah yang jawab. Kita sudah beriman sama siapa sebenarnya. Dalam Kristen kita ikut ajaran siapa? Yesus atau Paulus? Saya masa mencari kebenaran betul-betul sadar. Sedangkan Yesus pun kita sudah jauh, apalagi Tuhan. Sebab itulah saya pindah agama.